Amr bin Sa'id bercerita begini, marra liwat Isa sepun Nabi Isa alaihi salam bi qaryatin ketemu kelawan siji kota. Faidan dumadakan tiba-tiba ahluha utawi penduduk qaryah mauta ibu wong-wong kang wis pada mati. Jadi Nabi Isa pernah melewati satu perkampungan yang telah mati penduduknya. Mati fil afniyati ing dalam piro-piro pelataran pada ngelimpah mayat-mayat jenazahnya. Wa turuqi lan piro-piro dalan di jalanan, di pelataran-pelataran rumah. Faqala nuli kawuh sapa Nabi Isa, beliau berkata, ya ma'syarul hawariyina, he golongan santri hawariyin, inna haula'i setuhune mengkono-mengkono penduduk kampung ini matu iku mati sapa haula, mati ala sukhtatin ing atase murka Gusti Allah. Walau matu lamun toh mati sapa haula, kalau mereka itu mati an ghairi dalika saking seliyane mengkono sukhtatin, seandainya mati mereka itu bukan karena diadab di murka, la tadafanu, maka yaktine saling mengubur sapa haula. Faqalu nuli padha ngucap sapa hawariyun, ya ruhallah wadidna, kepingin senang sapa kita an ing sedune kelakuan lau alimna lamun ngertos sinten kita khabarahum ing ceritane haula. Kami ingin tahu kok bisa mereka itu sampai pada mati gerimpang begini tuh. Fasa'ala nuli nyuwun sapa Allah sapa Nabi Isa. Nyuwun sapa Nabi Isa berdoa Allah Gusti Allah taala agar supaya hidup lagi orang-orang yang pada mati itu, supaya pada cerita. Fa auha nuli maringi wahyu sapa Allah ilaihi marang Isa. Idza kana ing dalam nalikati nemu alairu apa waktu bengi, nanti kalau sudah datang waktu malam, fanati moko mundang-mundang sira Isa him ing haula. Yujibu moko menjawab sapa haula ka ing sira. Kalau malam kamu panggil nama-nama mereka, sebut, kamu panggil penduduk kota ini, mereka akan menjawab. Falamma kana nuli ing dalam sumangsane tinemu alairu apa waktu bengi, asyrafa moko munggah sapa Nabi Isa, munggah ala nahsazin ing atase tempat kang dhuwur, ing atase tempat yang dhuwur, entah itu ke loteng atau kemana. Sumanada nuli memanggil, menyeru memanggil sapa Nabi Isa, memanggil begini, ya ahlal qaryati, he penduduk kampung. Fa ajaba nuli jawab ing Nabi Isa mujibun sapa suwiji wong kang jawab. Ada satu jenazah mayat yang hidup kembali menjawab, labbaika, nyembadani Tuhan ya Ruhallah, siap nggih dalam Nabi Isa. Faqala nuli dawuh sapa Nabi Isa, takon tanya Nabi Isa, ma iku apa halukum utawi kondisi sira kabeh, wa malan iku apa kisatukum utawi cerita sira kabeh, kenapa kok sampai pada ngelimpang begini? Qala jawab sapa mujib, mayat yang hidup tadi menjawab, bitna fi afiyatin wa asbahna fil hawiyah. Bitna sewengi-wengi sinten kita fi afiyatin iku ing dalam kondisi waras, sehat. Mau dahulu sih waktu malam kami masih sehat wal afiat, wa asbahna lan mancing esuk sinten kita fil hawiyati ing dalam hawiyah, ing dalam celaka, Qala takon sepun Nabi Isa, wa kaifa lan iku kaya apa zaka utawi mengkono sehat lan hawiyah, kok bisa begitu? Malamnya masih sehat, paginya pada mati. Qala jawab sapa mujib, bihubbina kelawan sebab kecintaan kita ad-dunya ing dunia. Wa ta'atina lan nuruti kita ahlal ma'asi ing wong tukang maksiat. Qala takon sapa Nabi Isa, wa kaifa lan hale kaya apa kana ana ti hubbukum, apa cintane sira kabeh, cinta demen lid dunya maring dunia. Gambarannya, ilustrasinya seperti apa kecintaan kalian terhadap dunia? Qala jawab sapa mujib, hubbas sabiyyi li ummihi, kami cinta ini hubbas sabiyyi kelawan kaya demene bocah cilik
kayak lawan kayak senangnya bocah cilik liku migi maring ibune sopi. Wah itu paling senang kalau ada ibunya. Minta jajan apa, minta uang itu berani kalau sama ibunya. Kalau sama bapaknya kadang takut. Anak kecil nggak berani. Nah, biasanya paling berani itu kepada ibunya. Senang kalau ada ibu senang. Nah, itu. Ida akbalat ing dalam nalika taqwa sapa ummuhu. Ing dalam nalika taqwa apa dunia farahna. Farihna moko bunga sapa kita. Farihna moko bunga sapa kita. Biha kelawan dunia. Ketika kami punya duit, senangnya bukan main. Wa idza adbarat lan ing dalem nalika mungkur apa dunia, ketika kantong kempes, enggak ada duit sama sekali. Hazinna maka sedih seperti kita. Ini yang terjadi pada kita begitu. Apa-apa ya mesti ada duit. Kalau kantong tebel ada duitnya senang, bahagia, bunga. Kalau lagi kempes, aduh sedihnya bukan main. Wah bahkan sampai malah menangis seperti kita. Alaiha ingatasi idbarin dunia, ingatasi nggak punya dunia. Qala takon sapa Nabi Isa fama iku opo balu ashabika utawi kondisi batur-bature sira lam yujibu ora jawab sapa ashabi ingsun. Kenapa yang menjawab cuma kamu saja, yang lain kemana kok pada diem semua? Qala jawab sapa mujib li anahum karena setuhune ashab muljamuna iku padha dicekok apa dikendalikan di apa namanya tuh ya dicekok apa dikendalikan bilujumin kelawan pira-pira kendali minarin saking neraka bi aidi malaikatin kelawan pira-pira tangane malaikat-malaikat hilazin kang kasar sidadin kang kuat-kuat. Qala takon sapa Nabi Isa fa kaifa moko hale kaya apa ajabta bisa jawab sapa sira ning ingsun anta ya sira mimbainihim ing dalam antarane wong-wong kang wis padha mati. Qala jawab sapa mujib li anni karena setuhune kula iku kuntu wonten sapa kula fihi iku ing dalam golongane penduduk. Walam akun halim boten wonten sinten kula boten wonten minhum iku tansah saking penduduk. Nah, saya beda sendiri, memang saya beda sendiri. Kalau mereka itu panas-panasan, selalu panas-panasan mengenai urusan dunia. Ada yang bergaya satu, yang lain pengen bergaya. Panas pokoknya hawanya panas. Ada satu bangun rumah, yang lain bangun lagi rumah. Yang satu lagi bikin lembaganya elit. Maka yang satunya lagi panas. Gimana kayak caranya saya punya lembaga yang lebih gede lagi. Elit-elitan itu aja lah, elit-elitan, bangga-banggaan. Kan model kayak begitu kan banyak. Yang satu bikin sekolahan, bikin pesantren, bikin lagi pesantren yang lebih gede lagi, kira-kira tingkat 10. Saling panas-panasan. Ini tuh pesantren itu dunia. Bangunan pesantren itu dunia. Kalau akhirat yang ngajinya itu, kalau bangunannya jumlah santrinya itu dunia. Kalau akhirat ya gelem ngaji itu adalah akhirat. Makanya uang kalau suruh ngaji itu paling berat. Kalau pakai pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pesantren, semangat. Sebab di situ kumpul duit kan. Paling seneng. Saya yang urus bikin proposalnya. Ini bagian anunya. Wah itu paling semangat kalau orang bangunan pesantren apa lembaga-lembaga paling semangat. Malah berlomba-lomba. Tapi kalau perlombaan ngaji sih nggak ada maksudnya di sana ngapalin Quran. Ya kira-kira di sini bukan cuma hafal Quran, nggak ada itu, nggak ada. Di sana ada orang ngaji Fathul Mu'in, ya saya ikut panas toh, nggak boleh kalah. Minimal ya sama-sama Fathul Mu'in. Syukur-syukur ngajinya Fathul Wahab. Nah ini nggak ada model kayak gitu, panas-panasan ngaji, balapan pinter nggak ada. Yang ada balapan mewah-mewahan ya iya. Panas-panasan itu kemewahan itulah, maka itulah dunia terjadi faktual kan. Masyarakat saya itu panas-panasan, saya tidak ikut terpancing dengan mereka. Mereka tuh panas-panasan, bukan hanya urusan pribadi.
panas-panasan bangunan yang mewah. Oh, di sana masjidnya kayak masjid Madinah. Wah, sudah akan di sini masjidnya kayak wis elit. Bangunan-bangunan itulah yang menjadi panas itu kan, bangunan-bangunan itu kan yang bikin panas, bangunan. Kalau ngajinya sih nggak ada greget, nggak ada apa, sudah ngaji, nggak ngaji, nggak ada panas-panasan. Di sana ngajian, ya di sini nggak boleh kalah ngaji lagi. Di sana ada pengajian Amriti, di sini juga setidaknya harus sama. Syukur-syukur bisa melebihi ngaji Alfiyah. Oh, iya kan? Falamma nazal walau akun halim wonten sinten kula min humiku setengah saking penduduk. Saya tidak ikut terpancing panas hatinya mereka. Saya tidak ikut panas-panasan dengan mereka. Falamma nazala nulin ing dalem semangsane mudun bihim kelawan mereka penduduk al-adab wa adab asoba mau menimpa opo adab min ing ingsun ma'ahum ing dalam sertane mereka. Ya iya kan? Suatu adab itu ketika datang, nggak peduli orang baik, orang jahat, semua kena semua. Jadi ketika kejahatan, maksiat begitu merajalela sampai turun adab, maka yang terimbas itu bukan cuma orang maksiatnya saja, orang baik-baiknya pun ikut terkena imbas dampaknya. Fa'ana moko utawi kula iku mu'allaqun iku kang digantung ala syafiri jahannam ing atase pinggir neraka jahanam. La adri boten ngertos sinten kula. Saya tidak tahu anju ana ta saged selamat sinten kula. Apa saya bisa selamat min saking jahanam? Aku kabkabu ana ta utawa diwalik sapa kula, dipalanaken diwalik. Jadi wong ketika dilempar ke neraka itu dilempar dalam keadaan terbalik. Maksudnya terbalik biasa kepala di atas, kaki di bawah. Tapi kalau dilempar maka kepala di bawah, kaki di atas. Kalau orang dilempar ke neraka itu keadaannya terbalik, bukan kaki yang di bawah, tapi kepala yang di bawah. Fiha dalam jahanam. Faqala nuli dawuh al-Masih sapa Nabi Isa al-Masih lil hawariyin maring santri hawariyin, la aklu khubzis syair. Wis, tuh kan akibat orang berpanas-panasan tentang materi dunia tuh akibatnya sampai begitu kan? Akibatnya sampai begitulah. Jadi kalian sudah jangan terlalu panas menghadapi materi dunia ini. Ya biasa aja dengan pikiran yang dewasa. Dengan pikiran yang dewasa, jangan kebocah-bocahan. Jangan sampai seperti kebocah-bocahan. Tetangganya punya mobil, ya, panas. Itu kan mobil padahal buat narik, dia kan supir angkot. Itu aja panas. Nggak usah panas lah, yang memang pekerjaannya sebagai supir angkot, ya perlu mobil lah, ya perlu mobil. Kitanya yang bukan supir angkot nggak usah panas, nggak usah panas, biasa-biasa aja. La aklu khubzi syairi yaktine utawi mangan roti gandum bil milhi kelawan lauk uyah garam al jarisi kang wadan, ya artinya bukan garam yang bagus lah ya, cuma garam yang wadan, bukan yang lembut. Walabsul musuhi lan nganggo pakaian wol itu ya bukan pakaian elit lah, ya pokoknya pakaian yang biasa-biasa aja. Wan naumu lan turu alal mazhabili ing atase tempat-tempat sampah. Kathirun iku wis akeh. Maksudnya lebih dari cukup itu. Menurut ukuran Nabi Isa. Sehari bisa makan sekali, dah. Lauknya garam aja. Kemudian tidur ya wis sembarangan aja, itu sudah cukup nikmat. Ukuran Nabi Isa. Itu sudah kafir, wis dadi wong sugih itu. Hidup menjadi gelandangan, itu sudah ya, artinya sekali lagi bukan berarti ini kita nggak boleh jadi orang kaya, haram jadi orang kaya, bukan begitu, bukan.
Maksudnya orang mukmin harus siap dalam segala medan, siap menghadapi berbagai medan. Orang itu hanya siap jadi orang kaya, padahal kenyataannya tidak siap juga. Orang kalau mentalnya mental kecil, itu segala-galanya tidak siap. Orang kalau mentalnya mental bocah, itu sebenarnya tidak. Ngakunya saya hanya siap jadi orang kaya. Kalau orang kaya saya siap jadi orang kaya, ditakdirkan jadi kaya siap. Kalau ditakdirkan menjadi orang larat, saya nggak mau, tidak siap. Pusing dia jadi orang larat. Maka dia berusaha keras untuk jadi orang kaya. Setelah jadi orang kaya, ternyata mentalnya ya tadi, mental kecil, tidak siap pula ternyata. Jadi orang larat nggak mau, tidak kuat, merasa tidak kuat. Jadi orang kaya ternyata pun sama juga, mentalnya tidak kuat. Banyak orang kaya tidak kuat mental, tidak kuat mental. Itu memang dasar mentalnya bobrok. Orang mukmin maksudnya dalam segala kondisi yang paling pahit sekalipun tenang pikirannya, tidak apa namanya tuh, tidak panik. Ini sampai kondisi begitu tuh ya. Kondisi jadi orang mukmin tuh jadi orang melarat siap mental, jadi orang kaya siap mental, biasa siap mental. Sampai kondisi terpuruk sekalipun tuh lihat, la aklu khubzi syair bil milhil jarish walau sulbusuf wa naum alal mazabil kathir. Tuh mentalnya Nabi Isa yang begitu kokoh. Wah, aku sudah cukup senang. Misalkan sehari dapat makan, lauknya sekedar garam saja. Kalau kecap itu lebih dari garam, enak sekali kecap itu kan. Kecap itu enak, bumbunya bukan sekedar ya, bumbunya banyak, bukan cuma itu. Ada garamnya, ada gulanya, kedelai. Lebih dari enak itu kecap. Jadi sehari lauknya kecap, waduh ya wis enak sekali. Ukuran Nabi Isa harusnya begitu. Ya disebut orang bersyukur kan begitu, merasa masya Allah saya bisa makan kecap. Kecap itu jangan dikira melibatkan cuma 1-2 orang, itu banyak terlibat, yang melibatkan banyak orang dalam pembuatan kecap. Petani kedelainya, yang menjual kedelainya, distributor kedelainya, kemudian pabrik kedelai melibatkan banyak karyawan, kemudian ada garamnya, komposisinya kan bukan kedelai saja kan, ada garamnya, ada itunya, melibatkan banyak sekali. Alhamdulillah kok masih ada orang-orang yang membantu saya menciptakan kecap, membuat kecap sehingga saya bisa makan kecap. Itu yang disebut orang bersyukur. Ini maksudnya ini pelajaran untuk bersikap dewasa. Bersikap dewasa. Dan menghadapi situasi terpuruk sekalipun tidak panik. Syukurilah, alhamdulillah, kata Nabi Isa, alhamdulillah. Sehari saya masih bisa makan lauk garam. Meskipun bajunya compang-camping juga, yang penting saya masih bisa pakai baju hangat. Kondisi musim hujan ini tubuh bisa hangat, itu sudah bersyukur. Ini masih bisa tidur lelap meskipun di fil mazabil ya. Wa kathirun ma'a afiatin dunya ing dalam sertane waras ing dalam dunia wal akhiratilan akhirat. Wa qala dawu sapa Anasun sapa sahabat Anas, kana ono naqatu Rasulillah di opo ontae Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al adba rupane adba. Kanjeng Nabi itu kalau punya sesuatu itu dikasih nama, entah onta, entah tongkat, entah apa, dikasih nama semua, menunjukkan besarnya rasa syukur yang dimiliki oleh Rasul, sehingga apapun dikasih nama udah, sampai sendalnya ada namanya, tongkatnya ada namanya. Jadi sesuatu kalau punya nama itu kan menunjukkan keluhuran.
Ismun itu sama dengan sumuwun, identik dengan kata-kata sumuwun. Sumuwun itu luhur. Nama itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut luhur. Maka punya anak ya harus dikasih nama. Jangan punya anak nggak ngasih nama, harus dikasih nama. Tapi anak saya udah mati nih, baru lahir udah mati, tetap kasih nama sebagai penghargaan kepada si anak itu. Meskipun usianya tidak ada, baru lahir sudah mati, tetap kasihlah nama. Dikasih nama apa, tahapan namanya yang benar, yang bagus. Jadi ismun, simatun, sumuwun itu kata-kata yang identik. Simatun itu tanda, boleh jadi namanya untuk memperingati itu namanya sima. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi suatu tanda. Tanda itu menunjukkan elit. Maka boleh dikatakan sebagai suatu tugu peringatan. Itu kan untuk menandai, itu kan sampai dikasih apa? Monumen. Nama itu ya bisa diartikan suatu monumen. Nama itu sama dengan monumen, menunjukkan suatu tanda keluhuran, suatu tanda dan keluhuran. Ya bagaikan monumen itu kan suatu tanda dan merupakan satu keluhuran. Monumen. Kanjeng Nabi kalau punya apa-apa dikasih nama. Jadi pulpen ada mereknya, nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Pulpen murahan di sebab itu. Kalau pulpen yang mahal mesti ada namanya. Ini nggak ada namanya itu. Ontai Kanjeng Nabi latus baku iku ora terkalahkan opo naqatu Rasul. Tidak terkalahkan, larinya kenceng ontaknya Rasul nih. Faja'an litako. Ya Kanjeng Nabi enggak berniat balapan atau gimana, memang larinya ontak Kanjeng Nabi ini memang kenceng. Wah, ini tiba-tiba faja'an litako Arabiyun terus biji wong Badui. Wong Badui ini binakotin kelawan siji onta lahu gadul Arabi. Fasabako nuli balapi sapa Arabi, memang sengaja pengen sengaja nyalip ontae Kanjeng Nabi. Fasabako nuli nyalip sapa Arabi ha ing adba ing onta adba mau. Fasabako nuli gawe kanggak nuli dadi berat itu maksudnya kanggak. Nalika apa mengkono sikape Arabi, Masya Allah. Arabi sarung kedue ya. Kan gak sikap mengkonon ala muslimina ing atase wong-wong Islam. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bisetuhune kelakuan hakun iku nyata ala Allah ing atase Allah an la yarfa'a apa yen to ora ngluhuraken sapa Allah sayan ing suwi-wiji minat dunya saking dunya illa wadoa angin ngasoraken sapa Allah ing syai. Wa qala dawu sapa Isa Nabi Isa alaihi salam. Manil ladzi yabni ala maujil bahri daratil kumudda dunya. Man iku sapa alladzi utawi wong yabni kang wani bangun sapa alladzi ala maujil bahri ing atase ombak laut. Daro berputar tilkumud daru apa mengkono tilkumud dunia apa mengkono dunia. Dunia itu selalu bergerak, tidak pasti. Dunia itu tidak pasti. Jangan terlalu diandalkan, jangan terlaluan. Tenang, saya punya pabrik, tenang aja, saya tetap saya itu karyawan saya punya 50 orang. Iya, bangga sekali punya karyawan banyak, anak buah banyak, punya pabrik. Belum waktunya kena krisis aja, sudah kena krisis, habis semua, nggak ada yang bisa diandalkan.
Saat ini sih nggak kena apa-apa, orang mengandalkan diri sendiri. Jadi selama orang masih hidup di dunia nggak ada yang bisa diandalkan. Mau ngandalin apa? Mau ngandalin apa? Mau ngandalin apa? Enggak tentu ya, saya tipis tetep lah, tetep. Biasanya orang mau cari mantunya yang tetep, pekerjaannya yang elit gitu kan. Artinya itu sudah apa namanya, berani menganggap bahwa dunia itu stabil. Kata Nabi Isa, dunia itu nggak ada stabilnya, labil. Dunia itu seenaknya sendiri, bagaikan ombak di lautan. Orang kok sampai membangun rumah di atas, mau bikin suatu tempat tinggal di atas ombak lautan, itu ya kacau kan? Mau bikin pondasinya gimana? Dunia ini banyak hal-hal yang yang di luar ekspektasi manusia. Harapannya kalau sudah punya pangkat yang tinggi, gaji yang besar, tentu sudah nyaman. Padahal bukan hal yang pasti itu, bukan hal yang pasti. Fala tatakhidu maka aja dadiaken sapa sira kabeh ing dunya para. Pastilah saya kalau jadi pegawai negeri otomatis hidup sudah terjamin enak. Sawah dijual aja buat ngelamar jadi PNS. Jadi pegawai biar gajinya selalu terjamin sampai tua. Ketabrak kereta api, mati sudah. Baru jadi PNS sehari 2 hari udah tiwas menjual sawah orang tuanya, belum juga menikmati gaji, udah ketabrak kereta api. Itu kan berarti kan buang-buang duit, tidak stabil, buang-buang. Banyak yang praktek nyogok itu kan ada. Fala tatakhiru maka aja dadiaken sapa sira kabeh ing dunya kararan ing tempat tinggal kan stabil. Itu bukan hal yang stabil. Masih banyak resiko di dunia itu. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu percaya kepada status di dunia ini. Jangan terlalu percaya. Nah, kayak komik Petro, punya karyawan Pertamina, gak taunya ngecer, marketing, ngecer, ya kan sama-sama minyak juga katanya. Dia sudah kadang percaya, sudah terlanjur percaya, wah ini pegawai Pertamina itu. Kayak ngapa Sugi ya, pegawai Pertamina, ternyata ngecer. Jadi banyak hal-hal yang di luar perkiraan. Jangan terlalu percaya. Wakilah dikatakan di Isa, mari Nabi Isa alaihi salam. Alim ngajarono tuana ing kita ilman ing siji ilmu wahidan kang setunggal bahwa. Coba engkau ajarkan kami satu ilmu saja. Yuhibbu kang senang, kang bisa senang ing kita Allah subhanahu alaihi ngatasi ilmu. Yang menyebabkan Allah itu senang kepada kami. Qala tahu sapa Nabi Isa. Abhidu gawe sewat sapa sira kabeh ad-dunya ing dunya bihubbikum kalawan demene sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Kenalilah resiko-resikonya dunia. Maqala tahu sapa Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa la hanat 'alaikumud dunya wa la athartumul akhirah. Lau ta'lamuna lamun ngerti sapa sira kabeh ma ing kondisi ing hakikat ing kenyataan hakikat a'lamu kang ngerti sapa ingsun la dhahiktum maka yakti gemuyu sapa sira kabeh gemuyu qalilan kelawan setitik wa la bakaitum lan yaktine nangis sapa sira kabeh katsiran kelawan akeh. Walahanat lan yaktine kerasa enteng alaikum ing atase sira kabeh kerasa enteng remeh atas kalian dunia apa dunia wala athartum lan yaktine milih sapa sira kabeh al akhirat ing akhirat. Waqala ta'u sapa
Abu Dunya